Hasil Timnas Indonesia U19 versus Makedonia Utara, Timnas U19 harus puas bermain tanpa gol. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi. Mari kita lanjut. Hasil akhir pertandingan uji coba kedua Timnas Indonesia U19 versus Makedonia Utara pada Rabu 14 Oktober 2020 ditutup dengan skor imbang tanpa gol alias 0-0. Seri di Stadion NK Unsoklis membuat Garuda Muda Asuhan Sintayong gagal meneruskan rentetan kemenangan mereka yang sudah 3 laga beruntun. Sebelum meladeni Makedonia Utara U19 untuk kedua kalinya, Timnas Indonesia U19 tercatat menang beruntun di TC Kroasia. Setelah menaklukkan Dinamo Zagreb U19 dengan skor 1-0 pada September lalu, Garuda Muda melanjutkannya dengan menekuk Dukopolje U19 3 gol tanpa balas, lalu menghajar Makedonia Utara dengan angka telak 4-1. Timnas Indonesia U19 memulai pertandingan ini dengan starting 11 yang berbeda dari perjumpaan pertama kontra Makedonia Utara pada Minggu 11 Oktober. Yang paling mencolok adalah tidak adanya David Maulana dan Brilian Aldama di lini tengah. Mereka digantikan oleh Beckham Putra dan Muhammad Kanu. Perubahan juga dilakukan Makedonia Utara U19 yang tidak ingin mengulang hasil buruk kalah 4-1. Pelatih Skumbin Arslani memakai Dorio Maskowi, Martin Velikovic Radulovic, Zufir Zaini, hingga Emir Saitoski sebagai pemain inti. Selain itu, Makedonia Utara U19 tampak lebih gigih sekaligus memanfaatkan keunggulan fisik dan postur mereka daripada Garuda Muda. Sepanjang babak pertama, Timnas Indonesia U19 memiliki beberapa peluang, namun gagal membuahkan gol. Menit ke-16, berawal dari long throw Pratama Arhan, terjadi kemelut di depan gawang Makedonia Utara U19. Namun, penyelesaian Witan Sulaiman dengan tembakan datarnya dapat dibendung kiper Ivan Nikoloski. Kesempatan lain datang lewat aksi M. Bahril yang terbebas di kotak penalti. Tembakannya hanya mengenai tiang gawang. Jack Brown yang menggantikan sang penyerang punya momentum membawa Garuda Muda unggul sebelum turun minum. Akan tetapi, tendangannya dari sisi kiri pertahanan Makedonia Utara U19 dihadang Nikoloski. Makedonia Utara U19 bukannya tanpa peluang. Serangan balik kilat mereka pada menit ke-21 berujung pada umpan silang yang ditembakkan oleh Mario Iliski. Namun, bola terlalu lemah untuk M. Adi Satrio yang posisinya sebagai penjaga gawang utama Timnas U19 Indonesia tidak terusik. Pada babak kedua, Indonesia U19 tampak mendominasi permainan, namun tidak ada peluang yang benar-benar berbahaya. Sintayong mencari alternatif dengan memasukkan pemain intinya, Bagas Kava dan David Maulana. Di sisi lain, Makedonia Utara U19 berupaya memanfaatkan serangan balik cepat untuk mengejutkan pertahanan Indonesia U19. Pada menit ke-73, bermula dari skema tendangan sudut, Martin Velikovic Radulovic tampak bebas di kotak penalti Garuda Muda. Tembakannya masih melebar. Percobaan terakhir Sintayong adalah menyuntikkan Brilian Aldama dan Muhammad Supriyadi. Namun, Makedonia Utara U19 tampak solid di lini belakang, sedangkan Garuda Muda tampak sudah kelelahan hingga laga berakhir tidak ada gol tercipta.
Timnas Indonesia U19 gagal mengulang kemenangan 4-1 di pertemuan pertama dan kini menatap laga uji coba berikutnya kontra Bosnia Herzegovina U19. Demikianlah video dari kami. Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih.